Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini adalah TOEFL Strategy, yaitu tentang main idea question. Disarankan sebelum nonton ini, sebaiknya nonton tentang academic reading tentang main idea. Kita ngebahas apa itu main idea. Karena di sini fokusnya tentang menjawab soal di TOEFL bagian reading yang bagian main idea question-nya. Jadi apa itu main idea question? Main idea question dalam soal TOEFL selalu diletakkan di soal pertamanya. Maksudnya, di setiap reading comprehension dari TOEFL itu kan ada 5 wacana. Ini yang TOEFL paper base-nya ya. Ada 5 wacana, setiap wacana itu ada 10 soal. Biasanya soal main idea diletakkan di soal pertama. Tapi sebaiknya menjawabnya belakangan. Kita kerjakan soal 2-10 dulu, baru kita kerjakan soal main idea. Karena main idea ini kita harus paham dengan wacananya. Nah, itu strategi yang pertama. Jadi dikerjakan terakhir. Strategi yang kedua adalah kita harus mengetahui jenis-jenis pertanyaan ketika main idea itu ditanyakan. Biasanya akan ada kata-kata topik, subject, main idea, main point, primary concern, dan best title. Dan mainly discuss. Jadi kalau udah lihat kata-kata ini di suatu pertanyaan, berarti itu menanyakan main idea question, tidak usah diartikan lagi. Dan biasanya memang munculnya di pertanyaan pertama. Di mana kita bisa temukan jawabannya? Biasanya jawaban main idea bisa kita temukan di kalimat pertama setiap paragrafnya, atau di kalimat terakhir. Tapi biasanya soal TOEFL ini memang sudah dirancang untuk main idea-nya itu ditaruh di kalimat pertama. Tapi kalau seandainya tidak ketemu, cari di kalimat terakhir setiap paragraf. Yang kedua, kita harus memahami kalimat tersebut dengan mencari topik sentence dari kalimat tersebut. Topik sentence berarti kita akan mencari subjek dan verb-nya. Fokus pada subjek dan verb-nya. Seandainya tidak tahu arti dari subjek dan verb-nya itu sendiri, maka kita fokus mencari arti dari kata lain yang ada dalam kalimat. Jadi jangan panik. Ada caranya. Bagaimana menjawabnya? Yang pertama, ketika mengerjakan soal TOEFL terkait main idea question ini, kita baca dulu kalimat pertama di setiap paragrafnya, kemudian kita simpulkan. Setelah kita baca kalimat pertamanya, kita cari topik sentence-nya, kemudian topik sentence di setiap paragraf itu kita simpulkan secara umum, secara general dia ngebahas apa, kemudian baru kita pilih, kita lihat option, dan pilih option yang mewakili semua ide di paragraf. Jadi ingat, ada 4 option biasanya A, B, C, D. Hati-hati dengan, jadi biasanya nih, ada 2 option yang membuat kita ragu atau istilahnya jebakan. Jadi misalnya alfa memang ada dibahas di wacana tersebut tapi cuma mewakili paragraf 1 dan 2. Atau bravo cuma mewakili paragraf 3 dan 4. Jadi jawabannya itu hampir benar tapi bukan jawaban yang benarnya. Jadi jangan sampai tertipu dengan jawaban yang jenis seperti ini. Kalau Charlie biasanya memang tidak nyambung. Jadi ada satu yang memang benar-benar salah. Delta, jadi ada satu jawaban yang memang mewakili semua paragraf, maka itulah yang kita pilih. Pilih jawaban yang mewakili semua paragraf. Contohnya, kita akan di layar ini ada kalimat pertama di 3 paragraf, tapi paragrafnya kita tidak tampilkan, kita cuma tampilkan kalimat pertamanya. Kita lihat di kalimat pertama, di paragraf ini kita cari topik sentence-nya, kita cari subjeknya. Jadi subjeknya ada proponents, kemudian verb-nya ada assert, dan ada encourages. Seandainya tidak tahu arti kata proponent, assert, dan encourages, maka kita fokus pada kata yang kita tahu. Mungkin taunya father dan childbirth. Jadi ini mungkin tentang ayah dan kelahiran anaknya. Ya udah, kita pahami bahwa kalimat pertama di paragraf pertama ini ngebahas tentang ayah dan kelahiran anaknya. Berarti paragraf ini bakal ngebahas itu. Paragraf kedua, line pertamanya ngebahas tentang topik sentence-nya ada father, kemudian ada compare kata kerjanya. Nah, tapi di sini kalau kita lihat masih membahas tentang father dan newborn katanya. Berarti kelahiran anak juga tapi anak perempuan khusus di sini katanya. Paragraf ketiga. Nah, ini ngebahas tentang woman, husband, dan give birth. Masih ngebahas tentang kelahiran anak, tapi di sini ada wife dan husband-nya. Tapi intinya tetap ayah dan kelahiran anaknya.
Maka bisa kita simpulkan jawabannya, kalau kita jawab alpha, memang ada kata father dan daughter-nya, tapi cuma mewakili paragraf kedua. Nah, hati-hati dengan jawaban ini, dia hampir benar. Tapi paragraf 1 dan 3-nya tidak masuk di alpha, maka nggak mungkin jawabannya alpha. Kalau kita jawab bravo, nggak nyambung. Tadi topiknya kan tentang father semua, nggak ada tentang baby's first view of life. Maka jawabannya pasti Charlie. Nah, Charlie delivery room ini artinya ruang bersalin. Maka sudah benar, ini paragraf ini ngebahas tentang ayah dan kehadirannya di ruang bersalin ketika kelahiran anaknya. Itulah yang kita sebut dengan main idea dalam paragraf atau dalam wacana. Jadi jangan panik kalau tidak tahu artinya, kita fokus pada yang kita tahu. Semoga bisa dipahami. Nah, jangan lupa untuk tonton video latihannya, jadi ada praktisnya untuk bisa lebih bagus lagi dalam menjawabnya. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.